Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmiatun Nisal Husna dari kelompok 10 mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerak yang disebabkan perubahan posisi matahari dan kayu reaksi pada tumbuhan. Yang pertama adalah gerak yang disebabkan perubahan posisi matahari. Setiap organisme mampu menerima rangsang yang disebut dengan iritabilitas dan mampu pula menanggapi rangsang tersebut. Salah satu bentuk tanggapan yang umum adalah berupa gerak. Gerak berupa perubahan posisi tubuh atau perpindahan yang meliputi seluruh atau sebagian dari tubuh. Jika pada hewan rangsang disalurkan melalui saraf, maka pada tumbuhan rangsang disalurkan melalui benang plasma atau plasmodema yang masuk ke dalam sel melalui dinding yang disebut dengan noktah. Selanjutnya, gerak pada bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan disebut dengan tropisme. Gerak tropisme terjadi karena gerak tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan jenis rangsangan yang diterima oleh tumbuhan, tropisme dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu pertama ada fototropisme, yang kedua geotropisme, dan ketiga hidrotropisme, serta yang keempat stigmotropisme. Gerak bagian tumbuhan yang menuju ke arah cahaya, ke arah cahaya itu disebut dengan fototropisme positif. Misalnya nih, gerak ujung batang tumbuhan yang membelok ke arah datangnya cahaya. Jadi misalnya ada cahaya matahari di sini, jadi karena tumbuhannya itu gerak batangnya itu tumbuhnya ke sini. Itu disebut dengan fototropisme positif. Sedangkan pertumbuhan bagian tumbuhan yang menjauhi datang arah cahaya disebut dengan fototropisme negatif. Misalnya gerak pertumbuhan ujung akar. Jadi kan ujung akar itu jauh dari matahari tuh, karena dia menghindari matahari. Jadi ini matahari ujung akarnya malah ke bawah. Kalau yang positif itu menuju ke arah matahari, kalau yang negatif itu menjauhi matahari. Mekanisme fototropisme. Fototropisme kuncup utama pada kebanyakan tanaman yang tumbuh di tempat terbuka dilakukan untuk berkembang ke arah vertikal, meskipun batangnya sering tumbuh secara horizontal. Jika sebuah kotak diisi tanaman yang tumbuh secara vertikal dan lubang dibuat agar cahaya masuk dari salah satu sisi, maka ujung tanaman mulai membengkok ke arah cahaya. Itu tadi mekanismenya. Astagfirullah, aurat. Selanjutnya, pada beberapa saat, bila kotak tersebut dipindahkan dengan kompensasi pertumbuhan pembengkokan dikarenakan ujung tanaman tumbuh secara vertikal. Pergerakan tumbuhan ke arah cahaya disebut fototropisme positif, sedangkan yang menjauhi cahaya disebut dengan fototropisme negatif. Pucuk dan kuncup ujung beberapa tanaman merupakan fototropisme positif, namun akan sangat sensitif dengan cahaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kayu reaksi. Kayu reaksi adalah nama yang sesuai apabila batang pohon miring vertikal. Kayu reaksi dapat pula timbul mengikuti beloknya batang lateral atau cabang dari arahnya yang normal. Kayu reaksi yang dibentuk dalam kayu keras berbeda dengan yang terbentuk dalam kayu lunak. Dalam kayu lunak, kayu reaksi dinamakan kayu tekan, dan dalam kayu keras dinamakan kayu tarik. Akan tetapi keduanya berfungsi sama, yaitu untuk mengembalikan batang atau cabang ke kondisi yang semula. Kayu tekan apabila gaya yang cukup dikenakan pada pucuk suatu tiang yang berdiri, tiang tersebut akan melengkung menjadi lebih pendek sebagai akibat gaya dari tekan yang terjadi. Sebaliknya, sisi yang lain dari tiang terentang sedikit karena terkena gaya tarik. Pada kayu lunak, kayu reaksi berbentuk pada sisi tekanan atau sisi bawah batang yang miring. Sifat-sifat kayu tekan sangat penting bagi ahli-ahli teknologi hasil hutan karena sifatnya yang sangat berbeda. Kayu tekan sangat tidak disukai dalam kayu gergajian dan produk utuh lainnya. Keberatan utamanya adalah apabila menggunakan kayu tekan dalam bentuk yang utuh ialah penyusutan longitudinal yang terjadi pada pengeringan.
gitu guys. Pengenalan kayu tekan relatif sangat mencolok dan sering dapat dikenal secara visual apabila melihat pada permukaan yang halus. Hal ini terutama dapat diperhatikan pada pandangan transversal. Meskipun kayu tekan dapat terlihat pada pandangan potongan melintang halus, pengamatan pada potongan ujung yang kasar suatu dolok kayu diperlukan apabila cacat, dan ini harus dikenali dengan suatu penggergajian. Kayu tarik adalah kayu reaksi spesies kayu keras. Nah, kayu ini terbentuk pada sisi atas atau sisi tarikan miring. Sifat-sifat sama seperti halnya kayu tekan, yaitu berbeda dengan kayu dewasa normal. Kayu tarik sudah sangat lama dikenal sebagai bahan baku yang sangat tidak disukai dalam pembuatan produk dibandingkan kayu normal dewasa. Di sisi lainnya juga, kayu tarik cenderung menghasilkan permukaan yang keriting pada penggergajian atau pengematan. Misalnya, suatu perubahan yang hanya 0,5% dapat berarti kira-kira penyusutan 0,25 inci untuk tiap kaki. Kekuatan kayu tarik dibandingkan kayu normal dewasa, yaitu pengenalan kayu tarik tidak mudah dikenal secara visual, menyebabkan penghilangannya selama pengelolaan kayu menjadi sulit. Suatu tanda adanya kayu tarik pada dolok kayu adalah adanya lingkaran-lingkaran yang lebih besar dalam daerah kayu reaksi daripada sisi yang berlawanan dari empelur, yang sering menyebabkan suatu bentuk elips. Dan untuk mengetahuinya secara lebih detail, untuk mengenal kayu tekan dan kayu tarik perlu dilakukan pengamatan secara laboratoris untuk mendapatkan hasil yang terperinci. Itu tadi penjelasan saya mengenai penjelasan saya mengenai gerak yang disebabkan perubahan posisi matahari dan kayu reaksi pada tumbuhan. Nah, apabila masih banyak bingung, silahkan bertanya di Google Classroom, tapi saya harap jangan ditanyain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.